sama aku Revi dan aku Petris. Nah, kali ini kita mau bahas salah satu program studi atau jurusan yang ada di UMN ya Kak Petris ya. Iya. Jurusan apa tuh? Jurusan Digital Journalism nih Kak Revi. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ketemu dengan 3 narasumber kita. Yuk! Nah, sahabat UMN, sekarang kita sudah kedatangan 3 tamu ya Kak Petris ya. Yang pertama ada Ibu Veronica, Sarjana Sosial Magister Sains yang merupakan Sekretaris Prodi Digital Journalism dan juga dosen nih dari Prodi Digital Journalism. Kemudian ada siapa Kak Petris? Kemudian juga ada Mas Krisna, selaku alumni dari Digital Journalism yang sekarang menjadi wartawan di Harian Kompas. Mau datang Mas. Terima kasih. Kemudian ada lagi nih sahabat UMN yang merupakan mahasiswa Digital Journalism 2019 yang yaitu Chelsea Austin. Halo Chelsea, Mas Krisna dan Bu Veronica. Iya. Oke. Langsung kita ngobrol-ngobrol kali ya, biar mempersingkat waktu. Nah, yang pertama mungkin aku mau tanya-tanya ke Bu Vika nih ya, panggilan akrabnya. Aku mau tanya nih Bu, sebagai institusi akademik, gimana sih Prodi Digital Journalism UMN ini merespon perubahan landscape media journalism? Sebenarnya apa aja sih yang berubah dari jurnalistik dulu dan sekarang? Wah, kalau dibilang kayak gitu banyak ya. Mungkin di sini juga ada alumni yang bisa kasih tahu. Kebetulan saya juga S1-nya jurnalistik, S2-nya jurnalistik juga, dan saya sekarang mengajar jurnalistik juga. Jadi kalau dari angkatan saya dulu sampai sekarang itu dan sekarang di UMN tentu saja perubahannya cukup drastis dibandingkan misalnya dulu saya S1 jurnalistik Jogja, S2 jurnalistik di Jakarta, dan sekarang di UMN. Nah, UMN ini bukan karena saya hanya bekerja di sini gitu, tetapi memang ada banyak sekali perubahan-perubahan yang disiapkan oleh Prodi untuk menghadapi tantangan masa depan. Karena memang kita juga punya karakter di digital journalism ini. Kita persiapkan segala sesuatunya dari mata kuliah, kemudian fasilitasnya, kemudian dosen pengampunya, itu semuanya memang berkaitan dengan mimpi kita dan tujuan kita gitu. Jadi kita mau lulusan kita tuh bukan untuk siap saat ini saja, tapi siap di masa depan gitu sih. Jadi kalau secara aturannya kan kurikulum itu dipersiapkan setiap 4 tahun sekali. Itu pasti diproses, mulai proses yang panjang lah. Kita FGD dengan sejumlah pihak. Mungkin ini juga salah satunya alumni-alumni yang sering dipanggil untuk kita tanyakan pendapatnya, kita tanyakan ke industri gitu ya, kita tanyakan ke berbagai pihak untuk bisa memutuskan sebenarnya kira-kira kurikulum kita atau mata kuliah kita atau pengalaman-pengalaman apa yang perlu dirasakan mahasiswa digital journalism untuk menyiapkan masa depan mereka gitu. Jadi kalau nanti mungkin mau lihat-lihat gitu, bisa lihat-lihat di Instagram kita Digital Journalism UMN gitu ya. Ada di bawah sini. Harus dilihat. Nanti di situ kita pamerkan apa saja sih fasilitas dan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan diri. Dan kalau boleh dibilang salah satunya adalah kita punya lab yang kita sebut misalnya, selain lab yang mungkin sejak saya S1 ada, itu pasti broadcasting ada, radio sudah dari dulu ada gitu ya. Nah, sekarang namanya ada Kolabo Hub kalau di kita gitu. Karena memang mimpinya adalah ke depannya kan semua sifatnya kolaboratif ya. Nah, di lab inilah segala pihak bisa bekerja sama untuk membagikan informasi. Itu salah satu yang kita persiapkan. Mata kuliahnya gitu ya. Kalau dari dulu waktu saya S1 news writing itu sudah ada, produksi TV sudah ada gitu. Tapi apa nih yang berbeda di digital journalism saat ini? Mata kuliah yang berbeda, misalnya data driven storytelling gitu ya. Walaupun mata kuliah basic journalism sudah pasti kita tekankan gitu. Karena kan kita mau ada lulusan-lulusan yang sebenarnya secara konseptualnya kuat gitu ya. Tapi yang terbarukan apa gitu kan? Ada tadi data driven storytelling, audio storytelling misalnya kayak gitu. Mata kuliah yang terbarukan sebenarnya yang nanti memang dibutuhkan di industri. Gitu sih. Keren banget ya tuh sahabat UMN. Jadi kurikulum dari jurnalistiknya UMN atau digital journalism UMN ini mengikuti perkembangan dari industri ya Bu. Terus juga ada brainstorming juga sama alumni-alumni yang sudah bekerja di industri. Betul. Keren banget. Nah, mungkin Kak Petris mau nanya lagi? Ya, mungkin mau nanya nih, mungkin apa sih harapan dari digital journalism UMN bagi lulusannya?
Oke, kita kan sebenarnya sudah punya profil lulusan ya. Lulusan kita tuh mau seperti apa. Kalau dari dulu kan pasti salah satu yang menjadi citra kuat dari jurnalistik adalah pasti pekerja media. Dan itu sebagian besar masih ingin seperti itu gitu. Karena konsep media itu masih tertanam dalam cita-cita sejumlah anak-anak muda kita gitu. Tetapi menghadapi perkembangan zaman apalagi nih, mereka tentu tidak mau juga misalnya bekerja di bawah institusi atau organisasi. Mereka mau menjadi pekerja mandiri gitu. Boleh gitu ya. Kita siapkan mereka sebagai multimedia producer gitu. Jadi mereka bisa buat platformnya sendiri, mau berbasis web, mau berbasis aplikasi, bebas, tapi konsepnya tetap sama gitu. Selain itu mereka mau jadi apa juga? Mereka mau jadi peneliti gitu kan. Nah, itu juga bisa gitu kita siapkan. Jadi ada beberapa yang kita harapkan lulusan-lulusan kita itu siap mengisi kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan ya negara kita sendiri, dan mereka juga siap untuk kehidupan mereka sendiri gitu. Selain itu juga kalau sekarang kan ini di sini nanti mungkin Chelsea juga bisa tambahkan ceritanya gitu kan. Selain belajar ada mata kuliah, mereka harus ikut berkegiatan. Kegiatannya ada banyak hal lagi, tidak boleh hanya fokus ke satu titik gitu ya. Misalnya ikut workshop, tidak hanya itu, pengabdian mereka harus ikut juga. Kemudian sekarang sudah ada sertifikasi gitu, jadi sertifikasinya adalah sertifikasi keahlian gitu. Mereka punya keahlian apa, walaupun ini masih tahap awal, tapi kita harapkan gitu bahwa secara internasional mereka juga terlihat gitu. Karena kalau di Indonesia memang pada umumnya kan melihat ijazah gitu ya. Maksudnya pada saat apply gitu yang disuruh kumpulkan adalah ijazah dan kawan-kawan. Tapi kalau kita mau ke global kan tidak cuma ijazah ya, sertifikasi itu adalah salah satu menjadi aspek penting. Makanya terbacalah oleh kita dan kita akan mendorong itu. Jadi sertifikasi yang saat ini ada kita kan sifatnya internasional, masih di bawah Adobe gitu, ada Photoshop, Illustrator dan kawan-kawannya, tapi nanti akan terus kita kembangkan. Jadi mimpinya bahwa lulusan digital journalism ini siap menghadapi masa depan gitu, bahwa era tsunami informasi sudah pasti. Tapi di mana kita bisa berperan di situ gitu ya, bahwa kalau tidak kita siapa lagi gitu. Ada banyak sekali hal-hal ya, tadi namanya saya sudah digital ya, jadi kita harus mampu menghadapi konsep digital itu sendiri tanpa menghilangkan akar jurnalismenya gitu. Jadi kalau hanya untuk jadi pekerja media tidak itu saja gitu. Jadi mereka punya banyak hal yang bisa mereka kerjakan selain misalnya menjadi pekerja media. Tapi kalau boleh ngomong memang masih banyak yang mau jadi pekerja media. Karena tadi sejarahnya, cita-cita mereka ingin juga kan sebagai pekerja media mencerdaskan masyarakat Indonesia, memberikan informasi gitu yang ya. tepat dan akurat. Betul, ya Bu pastinya. gitu. Oke, nah Bu, aku mau tanya nih, mungkin banyak sahabat UMN di sini yang mungkin masih mikir-mikir, kalau masuk digital journalism itu belajar apa sih? Tadi kan mungkin ada beberapa yang disebutin mata kuliah ini, tapi boleh nggak nih Bu Vika sebutin lagi beberapa mata kuliah yang akan dipelajari oleh sahabat UMN ketika nantinya berkuliah di Prodi Digital Journalism UMN? Oke, sebenarnya kan secara umum di semua kampus mungkin rata-rata sama ya, 8 semester minimal, dan kami membaginya menjadi beberapa semester. Semester dasar sebagai sebagai seorang mahasiswa biasa, mungkin teman-teman tahu mata kuliah yang mungkin dekat dengan masa SMA, misalnya pendidikan keagamaan, kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu sudah pasti ada. Kemudian mereka sehabis itu dikenalkan dengan nuansa perkuliahan, kemudian mereka ke basic journalism. Disitulah penulisan berita gitu ya, pengenalan produksi program gitu, digital program terutama. Jadi yang kita cluster sebagai basic journalism. Kemudian kita cluster ke semester 3 advance. Disitulah tadi ada audio storytelling, social media content production namanya yang baru gitu ya. Jadi kita berbasis platform-platform digital yang terbaru, salah satunya sosial media. Mereka mengenal apa itu sosial media, bukan hanya nge-like, posting gitu, tapi memang mengenal karakteristiknya, dan mereka harapannya bisa memanfaatkan platform ini untuk masa depan mereka. Itu di klaster semester 3 misalnya. Di semester 4 tadi kita punya lulusan adalah peneliti. Di situ adalah klaster untuk para peneliti gitu ya, kuantitatif, kualitatif, kemudian ada media studies di situ. Jadi kalau ada lulusan-lulusan kita yang memang tertarik dengan topik-topik penelitian gitu, mereka sangat tertarik di klaster semester 4 ini. Nah, sehabis semester 4 mengikuti kebijakan pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, mereka sudah boleh memilih gitu. Ada di kami itu ada magang track 1, track 2, mau penelitian boleh, pertukaran pelajar juga boleh gitu ya.
dan ada banyak kesempatan yang mereka bisa pakai gitu. Salah satunya yang mungkin nanti Chelsea juga bisa cerita, tadi kita habis ngobrol nih, ini akan ada bukan pertukaran, pengiriman mahasiswa ke luar negeri gitu. Jadi mereka bisa belajar gitu ya. Tadi pagi baru dapat emailnya gitu bahwa kira-kira seperti apa nantinya gitu. Jadi mereka punya kesempatan itu selama 1 semester gitu untuk melihat secara global tuh kesempatan-kesempatan mereka apa gitu sih. Lengkap banget ya Kak Patricia. Kurikulumnya mantep teman-teman sahabat UMN nggak perlu ragu masuk digital journalism UMN karena mungkin teman-teman di sini masih banyak yang mikir kalau masuk jurnalisme ya paling kerjanya cuma jadi wartawan aja ya Bu. Padahal peluangnya banyak banget ya. Oh bener ya kata Kak Ceci bener, peluangnya tuh banyak banget malah. Kak Petra silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah, mahasiswa jurnalistik, jurnalisme tuh biasanya kan dan seharusnya mungkin ya itu tuh kritis-kritis. Nah, bagaimana terus langsung lihat yang kedua ini ya. Ini kritis banget nih anak-anak jurnalistik tuh. Nah, bagaimana jurusan mendampingi mereka gitu Bu? Karena di UMN itu Universitas Multimedia Nusantara gitu. Harusnya kita sebagai pendamping mereka, kalau boleh dibilang akademisinya gitu kan, harus siap juga mendapatkan mahasiswa dari berbagai wilayah. Bahkan sekarang kita UMN juga sudah terbuka mahasiswa internasional gitu ya. Jadi udah ada yang daftar dari Malaysia Bu. Wah, mantap. Nah, malah kritis itu wajib gitu karena tujuan kita di institusi pendidikan ini adalah membuat orang yang cerdas, siap menghadapi perubahan dengan bahagia, gitu ya. Jadi maksudnya kalau mereka kritis atas satu hal itu adalah sesuatu yang wajar dan harus didampingi. Dan apalagi kita hidup di dunia digital yang saat ini ya, di dunia digital dan pandemi pula, gitu ya kan karakternya langsung berubah. Nah kita yang harus bisa beradaptasi. Makanya mereka kan diarahkan untuk mudah beradaptasi dengan apa yang perubahan di luar sana, tetapi tidak hanya ikut arus, harus kritis tadi gitu, bahwa ada aktivitas yang misalnya rame di Instagram gitu, media sosial untuk spill apa gitu kan. Spill rekening ya. cantik boleh kan. Nah, ganteng ya kan. Makanya mereka harus mengkritisi apapun yang terjadi di hadapan mereka gitu kan, bukan cuman hanya ikut tren aja nih gitu, tapi mereka memang harus semestinya kritis gitu. Jadi kitanya juga yang walaupun beda periode ya, mereka angkatan 2000-an, kita angkatan 19 atau gitu kan, berbeda, tapi kita juga harus beradaptasi. Dan bahkan sebenarnya kalau dari saya itu lebih banyak belajar dari mereka gitu. Karena di kelas itu bukan hanya saya yang mengajarkan, tapi banyak mereka yang malah mengajarkan juga gitu. Karena potensi besar ada di mereka. Kita hanya mengarahkan gitu karena kita lahir lebih dulu, kita belajar lebih dulu gitu-gitu. Malah banyak sih pengetahuan yang mereka bisa bagikan gitu. Misalnya tadi ketemu Chelsea, gimana kemarin habis ikut model United Nation gitu, apa tuh serunya gitu. Karena di masa saya dulu atau di masa belum ada ya. Atau mungkin kita yang nggak ikutan. Belum ada kesempatan begitu gitu. Sekarang era keterbukaan informasi, mereka bisa dapat informasi dari mana aja gitu. Sama-sama belajar ya Bu. Iya, kalau boleh pamer sedikit, Boleh, silakan. Digital journalism itu hampir tiap tahun sebelum pandemi pasti ada kegiatan internasional. Misalnya kita ikut WPFD, mulai dari World Press Freedom Day, mulai dari di Finlandia, kemudian kita jadi tuan rumah di Indonesia, kemudian bahkan kita ke Ghana gitu kan, kemudian kita ikut digital fact checking di Italia gitu. Jadi bahkan kita punya ratusan mahasiswa yang ikut Asian Games gitu misalnya. Jadi sebenarnya itu terbuka besar sekali kesempatannya, dan kita yang harus mendorong mereka, karena bisa saja informasi tidak masuk ke mereka, dan itu yang kita terus dorong sehingga mereka punya kegiatan-kegiatan. Apalagi sekarang sudah mulai terbuka ya kegiatannya ya, kita doa sama-sama nih supaya nggak naik lagi gitu ya. Semoga bisa kuliah offline ya Bu. Kita ada rencana liputan lagi betul kan? Di tengah tahun ini atau akhir tahun ini ada kegiatan internasional juga yang diselenggarakan oleh kita fakultas gitu, jadi mahasiswanya ikut gitu. Di tahun 2000 berapa itu 16-17 gitu ya, kita ngundang berapa ratus jurnalis dari luar ngumpul di UMN, ngobrol, dan mahasiswanya sangat tertarik mendampingi, melihat bagaimana mereka berdiskusi. Jadi channel yang dimiliki UMN itu kalau kami sarankan pakai sebisa-bisanya, sebesar-besarnya gitu ya. Manfaatkan. Prodi sudah memfasilitasi. Betul. Mahasiswa juga kalian teman-teman harus aktif ya mengembangkan diri, karena
UMN dan Prodi pastinya terus berkembang, mengembangkan dirinya untuk kalian juga harus nih mau ikut berkembang juga. Sama-sama kita belajar kalau tadi kata Bu Vika ya. Betul. Terus tadi yang dari aku tangkap dari omongan Bu Vika nih Kak Petrus juga, tadi kan katanya ngobrol-ngobrol sama Mas Krisna juga, sama Chelsea juga. Kayaknya nggak ada jarak ya Bu ya antara dosen sama mahasiswa. Ini sengaja didudukan sesuai usia. Kalau boleh kan dia senior dong, karena kan dia secara di lapangan 8 tahun, saya 5 tahun tiba-tiba menemukan passion baru sebagai pendidik gitu. Dia 8 tahun tidak tergoyahkan sebagai jurnalis gitu. Nah, enaknya mereka itu juga ketika kita ajak ngobrol ya kayak gini gitu kayak. Tapi kalau di kelas ya tadi kalau dibilang misalnya galak segala apa ya coba tanya aja ke Chelsea gitu ya kan misalnya. Tetap ada batasannya dan pastinya galak itu untuk mendidik ya Bu. Betul, ya. bukan Mendidik galak bukan yang tanpa sensi kekerasan, ya, betul, nggak pakai bukan. kekerasan atau apa, tapi untuk membimbing nih ya. Dan mereka rata-rata tahu kok di mana batasannya, misalnya kita lagi ngomong bercandaan atau kita lagi ngomongin hal yang sifatnya formal gitu, dan mereka rata-rata tahu seperti itu gitu. Kapan harus menanggapi sesuatu secara bercanda atau kapan harus menanggapi secara serius gitu. Betul banget nih sahabat teman, makanya langsung daftar ya. Langsung digital jurnalis semua mendaftar di sini ya. Tadi juga aku dengar obrolan Kak Mas Krisna nih sama si Chelsea juga nggak ada apa sih kayak gue alumni udah lama kuliah di sini, nggak ada gapnya teman ya. Yes, benar banget ya. Nah, oke, kita langsung nanya Mas Krisna nih. Boleh. Kak Krisna kali lebih enak ya. Kak Krisna. Boleh, Kak. Kak Krisna kan Kak Krisna kerja di media ya, di harian Kompas dan juga kompas.id ya. Nah, gimana sih media itu merespon perubahan lanskap baru pada media jurnalisme saat ini? Iya, perubahan teknologi dan informasi itu terus terang tidak direspon dengan dengan cekatan oleh pelaku industri media ya. Mungkin karena pimpinan-pimpinannya usianya udah lambat merespon perkembangan baru ya. Jadi memang emang harus yang muda-muda yang mendrive, yang ngomong ke atasannya, Mas, Pak, Bu, Mbak, ini harusnya begini gitu. Dan dan kalau konteksnya di UMN, saya terus terang udah di berbagai kesempatan itu saya bilang yang diomongin Bu Vika itu benar. Jadi kurikulumnya UMN itu udah lebih maju daripada industri yang sekarang. Beneran, saya nggak bohong. Misalkan di UMN itu sepengetahuan saya ada yang belajar kayak jurnalisme data. Nah, wartawan-wartawan di lapangan itu baru mulai mau belajar. Tapi kalian udah ada di kampus dan belajarnya sama dosen yang ngajar di UMN juga. Ya, dia bikin komunitas tersendiri, terus wartawan terus baru mau belajar. Itu salah satu contohnya gitu. Dan kalau yang wartawan yang udah agak lama itu masih terdikotomi, gue wartawan cetak, gue wartawan online. Nah, itu sebenarnya hari ini tuh udah nggak kayak gitu. Jadi harus bisa semuanya. Gitu. Kalau saya pribadi yang nulis iya, ngambil foto iya, ngambil video iya, ngedit dikit-dikit ya bisa gitu. Gitu. Walaupun di kantor juga ada yang khusus videografernya juga ada, fotografernya juga ada, editor video juga ada gitu. Tapi memang kebutuhannya memang menjadi seorang multimedia jurnalis gitu. Makanya kita nama prodi digital journalism ya Bu ya. Itu saya rasa udah benar gitu. Dan saya terus terang nih boleh sombong dikit ya. Jadi ini beneran bukan karena saya diundang marketing ya. Jadi saya itu suka diundang juga buat ngajar di beberapa kampus selain UMN juga untuk kasih kuliah umum jurnalistiknya juga gitu. Memang kalau sambil ngobrol-ngobrol sama dosen yang undang saya itu memang kurikulumnya bagusan UMN, seriusan, saya nggak bohong kan. Karena emang lebih mendahului ininya industri gitu. Mendahului kebutuhan industri. Makanya kalau mahasiswanya sama adik-adik kelas saya, kalau yang saya suka ketemu, saya bilang, lu kuliah yang serius aja gitu, yang benar gitu. Nanti kalau udah lulus, kalau mau kerja di media pasti keterima deh, karena lu lebih pinter secara teori ya. Kalau mungkin kalau secara pengalaman saya
tahu lebih dulu, saya terjun di lapangan lebih dulu. Tapi kalau teorinya kalian lebih pinter. Salah Itu saya selalu lebih ngomong kayak maju gitu. ya Kak Krisna ya di UMN ini kurikulum. Saya cuman kebetulan aja belajar duluan, Iya. punya pengalaman duluan. Tapi kalau teorinya lebih maju kalian beneran gitu. Jadi seperti itu sih. Oh, keren. Bener tuh, sahabat UMN terbukti ya yang Iya, di lapangan kita nggak omong kosong ya Bu Rika ya. Terbukti sama Kak Krisna yang udah terjun langsung di lapangan mengatakan kalau kurikulum di UMN memang selangkah lebih maju, malah 2 langkah, 3 langkah, 5 langkah, 10 langkah lebih maju daripada Kagak gitu cuy, gue nggak lagi sombong Oh, gitu iya. ya. Mohon maaf, ini jurnalis, jadi nggak boleh Udah selangkah bolanya ya, daripada yang ada di industri saat ini gitu ya, kenyataannya Iya. saat ini. Nah, Betul. monggo Kak Petra. Kalau dari masyarakat nih, bagaimana pola masyarakat itu mengkonsumsi media? Maksudnya apakah ada tantangan baru nggak sekarang Kak? Gitu. Iya, cara masyarakat mengkonsumsi media memang berubah ya. Ya. Karena contoh sederhana aja, misalkan dulu beberapa tahun lalu orang nonton TV ya TV aja, kalau sekarang mungkin dari YouTube atau dia nonton Netflix berbayar gitu kan. Iya. Subscribe karena apa namanya istilahnya tuh dulu free to air, sekarang jadi berbayar itu kan perubahan konsep media juga. Nah itu juga diantisipasi oleh pelaku industri media juga merubah model bisnisnya gitu. Gitu. Ada kalau misalkan saya di kompas.id itu berbayar model bisnisnya. Jadi kalau mau baca harus berlangganan dulu gitu. Tapi ada juga yang free to air yang mengandalkan iklan tuh seperti kompas.com gitu. Jadi variasi ya, tergantung kebijakan masing-masing media gitu sih. Perubahan pola konsumsinya seperti itu. Oke, kan pasti pola masyarakat berubah, pasti proses perubahan cara kerja media itu sendiri berubah juga ya Kak. Gimana sih perubahan itu terjadi saat ini di meja redaksi? Oke. Ya, kalau di media online sendiri pun ada perubahan ini ya, perubahan output berita yang dihasilkan. Kalau dulu zaman saya kuliah itu media online-nya itu ajarannya itu masih nulis cepat, nulis pendek-pendek gitu kan. Pokoknya bisa nulis sehari bisa 10 berita, 15 berita pendek-pendek, narasumbernya satu aja, cuman 3 sampai 5 baris gitu. Tapi yang penting banyak gitu. Konfirmasinya belakangan, bisa di berita selanjutnya. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang udah nggak media online udah nggak semuanya seperti itu. Ada juga berita yang ditampilkan komprehensif. Kayak misalkan saya promosi lagi nih. Kayak di Kompas ID. Langganan Kompas ID sekarang. Kita promosi. Kayak di Kompas ID itu jadi beritanya tuh ya paling nggak 5.000 karakter, ada foto, ada video, ada infografis, semua narasumber kita konfirmasi gitu. Jadi online itu hanya platformnya aja, tampilannya aja, tapi spiritnya, semangatnya tuh tetap jurnalisme Kompas ya, yang cuman pindah platform aja. Jadi bukan buat jurnalistik yang pendek-pendek, yang kirim beritanya cuman 3 sampai 5 paragraf yang kalau mau baca harus klik lagi gitu, atau harus buka selanjutnya di sini. Atau buka berita baru berita lagi. lainnya gitu. Jadi ada perubahan juga sih merespon tadi perkembangan teknologi. Pola konsumsi Pola masyarakat konsumsi masyarakat gitu. Jadi ada publik juga pengennya sekali berkunjung ke situs tuh, sekali baca udah langsung ngerti gitu. Udah langsung punya pengalaman, oh maksudnya tuh gini, tau duduk persoalannya gitu. Seperti itu. Sudah dijelaskan dalam tulisan di bajunya. Boleh langsung di Kompas.id. kepada editor dan lain ya, bukan memberikan pekerjaan tetapi Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau dari bisnis nih, proses bisnis di media mengalami perubahan nggak nih Kak? Terus maksudnya apa aja yang berubah gitu? Proses bisnis ya paling itu tadi, perubahan model bisnis itu juga mengubah cara tim bisnisnya itu mengenerate income ya, mencari uangnya berbeda ya.
Kalau misalkan media online atau media cetak deh biar ekstrim ya, media cetak zaman dulu kan dapat penghasilannya kan dari iklan, dari perhitungan baris milimeter kolomnya itu ada tarifnya itu ya. Itu ada tuh mata kuliahnya tuh 1 semester zaman dulu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak Bu? Kan tadi sudah perubahan. Oh, udah berubah. Kita sudah langsung digital bisnis dong. Kolom Nama mata kuliahnya digital media manajemen, mempelajari hal yang barusan dijelaskan. Zaman dulu nama kuliahnya apa ya? Bisa Pak Calvin Eko dulu dosennya. media cetak ya gitu. Oke. Itu zaman dulu seperti itu. Nah terus sekarang kan ada muncul online. Online yang awal-awal pun generasi awal-awal pun yang free tadi ya, itu dapat iklannya kan generate income-nya dari iklan. Iklan itu diperoleh dari traffic gitu. Traffic, banyak orang yang berkunjung, banyak orang yang ngeklik gitu. Makanya muncul perilaku jurnalistik yang clickbait itu sebenarnya sumber masalahnya kan berawal dari situ. Jadi biar menarik banyak iklan seperti itu. Nah terus ke depan bukan ke depan ya, ke belakangnya itu berkembang mulai model bisnis yang baru yang berbayar tadi seperti saya di Kompas ID. Jadi supaya nggak ada lagi lah berita yang modelnya clickbait gitu, tapi sekali baca lu langsung ngerti gitu, langsung punya pemahaman gitu. Dan selain itu memang ada juga sih model bisnis yang baru lagi tuh yang seperti donatur, seperti Project Multatuli kalau pernah baca media alternatif. Jadi dapat income-nya dari warga itu mau menyumbang gitu, sukarela untuk menyumbang supaya mereka bisa tetap memproduksi produk jurnalistik yang menurut mereka baik. Itu juga sekaligus merangkum kan, ada simpulan bahwa netizen Indonesia itu sebenarnya sukanya yang receh, enggak juga ya? Enggak juga. Banyak juga yang mau mendonasikan uangnya untuk mendapatkan informasi yang akurat gitu. Gitu itu pola masyarakat kita sekarang gitu. Gitu. Jangan sebarkan hoax ya, karena kadang-kadang nih anak muda ya Bu. Ya jangan kan anak muda, mungkin aku aja mungkin asal baca berita headline, oh yaudah share gitu, padahal belum baca isinya seperti apa gitu kan. Tidak boleh begitu. Iya, nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh itu kata Chelsea, tidak boleh ya. Kuliah dulu jurnalis. Iya, boleh dulu. Kuliah dulu digital journalism UMN ya, Chelsea ya. Oke, lanjut Kak Revi. Nah, Kak Krisna ada tadi kan Bu Vero sebutin banyak peluang ya buat lulusan atau mahasiswa dari digital journalism UMN, bukan cuma untuk jadi wartawan aja, siapa tahu mau bikin medianya sendiri. Nah, ada saran nggak nih Kak bagi siapapun atau buat alumni, buat mahasiswa dari UMN yang ingin menginisiasi bisnis medianya sendiri? Wah, ini pertanyaan yang berat nih. Karena saya sendiri juga belum bikin media kan. Iya. Tapi gini, saya tahu ada angkatan alumni UMN juga, angkatan di bawah saya. Itu juga dia dulu sempat kerja di media cukup besar, media ekonomi, terus habis itu dia keluar terus bikin media baru sama komunitas dari Aji, dia teman-teman di Aji, dia bikin media baru sendiri gitu. Terus ya sekarang memang karena perkembangan teknologi ya emang dimudahkan sih orang kalau mau bikin media yang baru gitu ya. Terus kalau saran apa ya, saya pribadi merasa belum berkompeten untuk menjawab itu. Jadi ya tapi membuat media baru itu sangat dimungkinkan di era hari ini. Kira-kira Atau gitu mungkin saran ini deh Kak, saran untuk teman-teman yang mau masuk prodi digital journalism, atau saran untuk teman-teman yang sudah kuliah di digital journalism UMN. Sarannya apa tuh Kak? Misalnya jangan sebarkan hoax atau apa? Oh. Misalnya kuliahnya yang bener gitu kan? Ya, Supaya bisa kayak minimal Minimal kayak Krisna ya. sebagai jurnalis yang kompeten di bidangnya itu, terus gimana gitu waktu kuliah aja atau gimana gitu Apa ya? aktif organisasi? Apa harus ikut webinar, seminar? Ya, waktu kuliah saya itu ini sih karena dulu angkatan ketiga ya, jadi masih belum banyak kegiatan di UMN. Justru kami yang punya inisiatif untuk membuat kegiatan gitu. Kalau nungguin kampus kelamaan, jadi kita sendiri yang punya, gue mau ngapain ya di kampus nih gitu, mau
konteksnya jangan dilihat UMN hari ini yang udah maju ya. Dulu gedungnya cuma satu, dulu di belakang masih banyak alang-alang. Sekaligus mau promosi kalau tiap tahun berkembang. Tiap tahun berkembang ya. Jadi akhirnya ya kami punya inisiatif bikin kegiatan sendiri, bikin organisasi mahasiswa sendiri, terus bikin himpunan mahasiswa, membangun UKM yang sempat mati suri dulu. Ada media kampus namanya Ultimax, dulu saya kebetulan sempat jadi pemretnya juga. Terus bikin kegiatan kami itu saya beruntung sih dapat teman-teman yang sefrekuensi, terus kami punya aspirasi yang sama. Ini gue mau do something buat kampus, buat biar lebih terkenal. Soalnya zaman dulu nih terus terang aja ya, dulu betul. ini terserah mau diedit apa enggak nih. Jadi kalau zaman dulu tuh orang kalau nanyain UMN gimana, harus diterangin dulu nih. Itu saya tuh nggak seneng gitu. Saya nggak suka tuh, ya ampun gue kayaknya gini amat nih, gue tunjukin gue juga bisa loh gitu. Kampus gue juga bisa. Iya, dulu tuh awalnya semangatnya kayak gitu. Jadi kalau sekarang ya udah bagus lah, orang udah semua udah pada tahu. Iya, karena kan pastinya tiap tahun kita berkembang agar menjadi lebih baik. Iya. Jadi waktu itu karena banyak kegiatan gitu, banyak koneksi, terus banyak ngobrol sama dosen ya. Sama dosen sih sekarang udah jadi kayak kolega sih dulu. Dulu dosen, sekarang jadi temen, jadi kenal baik gitu. Dan ya kalau mereka lagi mau riset gitu, bisa kadang ngobrol sama saya, atau begitu juga sebaliknya gitu, mau diskusi kayak gitu sih. Terus apa ya, tadi kembali lagi ke pertanyaannya, ke sarannya ya itu tadi saya juga sempat sebut, kurikulum UMN itu udah bagus. Udah lu kuliah yang bener aja. Kuliah yang bener atau aktif ya, pokoknya lakukan yang terbaik lah selama 4 tahun kuliah itu. Kalau lulus sangat besar kemungkinan untuk bisa bekerja di media gitu, atau mungkin kalau punya pengen bikin media sendiri ya silakan gitu. Tapi kurikulumnya sudah sangat mumpuni sih menurut saya, mendahului industri. Sama teman gitu. Kita nggak bosan-bosan ngomong ya. Jangan ragu masuk prodi. Daftar sekarang di pmb.umn.ac.id. Oke. Kita beralih ke Chelsea ya. Oke, ke Petri silakan. Chelsea sebagai mahasiswa Digital Journalism 2019 nih, sebagai mahasiswa tuh ada nggak sih keresahan yang muncul mengenai dampak perubahan landscape media journalism ini gitu? Sebenarnya agak gugup ya. Gak usah gugup. Kalau kamu gugup, kita juga lebih gugup. Nggak gigit. Oke, jadi sebenarnya sebagai mahasiswa ya, ini tadi udah sempat disinggung juga sama yang menjadi keresahan tuh pertama serba cepat, yang kedua serba bisa. Yang serba bisa sebenarnya bukan begitu keresahan sih, cuma itu tantangan sendiri bagi jurnalis buat bisa banyak kemampuan keterampilan gitu, nggak cuma yang istilahnya nulis berita, publikasi, habis itu udah gitu. Jadi sekarang banyak banget yang harus bisa jurnalis lakukan. Yang serba cepatnya sebenarnya lumayan keresahan sih, karena istilahnya ya mungkin udah sering disinggung juga, istilahnya bagaimana berita-berita sekarang itu kadang nggak dilakukan fact check dulu gitu. Faktanya bagaimana, akurasinya gimana. Alhasil ya itu balik lagi dampaknya ke masyarakat, audiens sendiri yang akhirnya kena tumbalnya gitu, ibarat yang dapat informasi tapi hoax dan lain-lain. Nah itu sebenarnya lumayan suatu keresahan sih kalau serba cepat itu, karena jadi nggak cuma di media doang yang istilahnya serba cepat. Aku tuh sempat magang, jadi SEO agency gitu, digital, kreatif sama SEO gitu. Kalian bayangin saking cepatnya dunia online dan internet itu, aku sehari harus buat 2 artikel buat klien, 750 kata satunya. Jadi 1.500 ke atas itu harus saya buat setiap harinya buat dipublikasi. Sebegitu cepatnya, sampai kayak kadang tuh maksudnya pekerja-pekerja tuh harus dituntut buat kayak ya udah itu tuh harus main dengan waktu sih. Dan serba tepat pastinya. Serba tepat. Jadi itu lumayan salah satu keresahan dan tantangan juga sih sekarang. Ini dari tadi ya kita ngobrol sama 3 jurnalis ini. Saya takjub loh, saya berasa di mata Najwa. Ini cepet banget. Gak usah dikasih pertanyaan juga ngomong ya. Kasih pertanyaan satu, jawab zrrrt gitu. Udah habis pertanyaannya. Tapi kalau boleh cerita, ini Chelsea ini salah satu yang aktif kalau di kelas gitu, dan terlihat banget ya kan, aktif dari jawabannya terlihat banget, salah satu yang aktif dan kritis juga gitu kan.
Misalnya ada mata kuliah terbaru di UMN, tadi kita sempat bahas ya gitu kan, kalau sekarang dulu namanya Web Apps for Journalism, kita memperkenalkan konsep digital itu di balik layarnya itu apa gitu kan. Dia pertanyakan kenapa kita perlu ini gitu. Ternyata pada akhirnya dia sempat magang juga di SEO gitu kan, yang secara itu teknikal banget gitu, dan akhirnya baru terjawab sekarang gitu, bahwa ada beberapa hint-hint yang diberikan waktu di kelas gitu, ternyata di dunia industri tidak hanya di digital journalism itu dipakai juga gitu. Berarti memang betul ya, terbukti kalau peluang kuliah di digital journalism ini sangat luas ya Bu ya, karena nggak cuma di dunia media aja yang membutuhkan mata kuliah yang diajarin di prodi digital journalism ya Bu Vika. Oke, nah Chelsea, aku mau tanya nih, kamu sekarang lagi ada kerjain project untuk menerapkan ilmu dari kelas nggak nih? Kalau project nggak ada ya, tapi saya emang kebetulan lagi magang gitu, dan ini yang bener yang Bu Vero juga bilang istilahnya. Jadi kalau kalian ngerasa kalian jurnalistik, terus kalian tuh cuma bisa dapat kerjaan di media, itu benar, totally salah gitu. Dan kalau kalian pikir kalian jurnalistik cuma berhubungan dengan nulis berita atau nggak buat report itu juga salah. Buktinya aku sendiri, maksudnya sebagai mahasiswa jurnalistik, aku sekarang tuh lagi intern jadi class manager di salah satu e-learning platform. Jadi bayangin, bahkan class manager pun kalian harus handle student dan lain-lain, itu tuh bisa kalian terapkan juga gitu loh, maksudnya ilmu-ilmu dan skill ya, terutama skill yang udah diajari itu bisa kalian terapkan. Jadi itu benar-benar broad banget sih, dan itu salah satu keunggulan juga. Jadi kalau misalnya kalian masuk di jurnalistik, jangan anggap kalau kalian tuh terbatas banget gitu, kayak dikotakan banget gitu. Oh, kayak, cuma bisa kerja di TV, kerja di radio, misalnya. Betul. Banyak banget sih, jadi sebenarnya kalau untuk project enggak, dan aku lagi magang aja gitu. Keren ya, terbukti. Monggo. Dengar-dengar. Iya, dengar-dengar. Kemarin katanya ikut Almond ya? Iya. Kita nggak tahu apa Almond. Boleh dijelasin? Diceritain lah. Diceritain berapa kali ya? Kita nggak tahu, kita nggak ikutan. Agile World Model United Nation atau Almond itu sebenarnya Model United Nation alias simulasi model PBB atau United Nation. Jadi di situ sebagai remaja gitu, kita bakalan jadi delegasi buat setiap negara. Kebetulan kemarin tuh aku dapat negara Mozambik. Jadi ibarat aku representasi di Mozambik itu, dan sebelum aku di acara, aku tuh harus riset dulu negara ini tuh melakukan apa gitu, negara ini tuh kekurangannya apa, dan misalnya apakah mereka mendukung agendanya atau enggak. Kebetulan agenda yang kemarin yang aku ambil itu tuh kemarin tuh ambil addressing the mental health crisis in children and adolescents. Jadi itu aku ngomongin soal mental health crisis di Mozambik sendiri. Jadi bayangin itu lumayan susah juga dan challenging gitu. Kita bukan orang Mozambik, tapi kita harus riset gitu, seolah-olah kayak kita siap buat membela negara itu gitu. Nah jadi waktu hari H kita bakalan diketemuin dengan delegasi-delegasi dari negara lain, dan di situ kita harus menegosiasikan kalau buat mereka tuh, ngajak mereka tuh untuk mendukung negara kita gitu, buat ngebantu, dan istilahnya kayak ayo lu support dong negara gue gitu, negara gue lagi butuh gini-gini. Jadi tuh banyak banget ya prosesnya gitu. Di saat di sana kalian bakalan harus ngomong dulu, kalian tuh harus present dulu gitu, negara kalian tuh kenapa dan kenapa mereka harus support negara aku gitu. Nah habis itu jadi itu lumayan tight banget sih, dan intinya aku belajar banyak banget kayak keyword term yang ada di PBB gitu. Jadi kayak it's a challenging event. Gitu sih. Keren banget. Kita nggak ikutan soalnya. Keren ya sih ya. Mewakili, istilahnya dalam tanda kutip, mewakili apa tadi, negara Mozambik, tapi mewakili Indonesia juga. Ya. Mewakili Mozambiknya itu dalam tanda kutip, tapi yang paling bangga itu mewakili Indonesia dan juga mewakili representasi dari UMN ya di dunia global ya. Chelsea ini orang kedua yang jadi mahasiswa jurnalistik, sebelumnya juga sudah pernah ikut yang di India, Model United Nation juga. Chelsea juga cukup beruntung karena sebenarnya persiapannya online ya, karena masih pandemi kan. Untungnya tiba-tiba karena kondisi agak menguntungkan, mungkin karena dia banyak berbuat baik kali ya. Akhirnya dia berangkatlah ke Bali, eventnya di Bali. Keren banget. Ketemu remaja-remaja dari berbagai tempat ya gitu. Jadi representasi UMN dari Indonesia. Nah, aku mau nanya, Chelsea kan masih kuliah 2019, semester berapa berarti sekarang? Semester 6. Nah, selama 6 semester ini menurut kamu mata kuliah yang menurut kamu nih paling menyenangkan dan mungkin dalam tanda kutip agak susah menurut kamu tuh di prodi apa? Oke, kalau misalnya buat yang susah dulu kali ya. Susah dulu. Susah
web apps itu nggak tahu apa belajar. Belum ada. Tapi parah loh ngomongnya. Belum ada. Belum ada bahkan. Enggak Minggu. maksudnya bahkan waktu itu belum ada. Iya. Dan itu Belum berkembang juga ya waktu bahkan itu. itu di dunia industri aja wartawan aja misalkan Iya. saya itu kalau disuruh itu saya juga nggak bisa. Iya. Jadi emang bukan bohongan, Iya. emang mendahului industri. Iya. Betul. Di media mungkin hanya spesialis aja yang mendalami itu. Misalkan ada satu orang yang ditaruh buat jadi spesialis SEO, apa spesialis keywords atau apa kayak gitu. Kalau secara keseluruhan mah belum banyak yang menguasai, beneran. Gitu. Dan mungkin kalau itu susah ya wajar. Betul. Gitu. Susah banget. Susah banget. Jadi harus bayangin ya, kita jurnalis gitu kan. Iya. Ya udah tiba-tiba disuruh belajar semacam coding gitu ya, belajar komputer. Kita download Atom gini-gini. Pertama kali lihat ya, buset, ini apa gitu. Kalian tahu gak ya, saking pusingnya dan butuh telitinya, kurang tanda kurung aja itu gak jalan website-nya. Iya. Sebegitunya. Ya gue gak ngeliat ya, H1, H2, div. Untung gue udah lulus kok. Kuliah itu juga gue gak lulus kayaknya. Tapi kan bermanfaat sekarang. Iya, bener. Jadi Betul ketika nanti mereka ngobrol dengan orang yang membuat platformnya, Iya, tidak jadi ngerti. jadi saya mau minta ininya begini gitu ya. Yang dari teknisinya ngomong, emang itu bisa gitu kan. Bisa karena saya udah bisa. Jadi saya bisa kuliahin mata kuliah ini gitu Betul. ya. Jadi kan sudah gitu. Iya. Itu baru yang susah ya. Iya. Yang menyenangkan apa nih? Yang menyenangkan, oke, Iya, yang menyenangkan. menyenangkan. Jadi nanti jangan bilang pada gak mau datang lagi. Iya, betul. Enggak ya teman-teman, itu gak susah, itu challenging aja ya. Challenging tapi bermanfaat. Challenging tapi nilainya A. Oh, masa? Challenging dengan dia beda bu sama challenging Beda. saya. Sorry, saya bukannya mau merendah untuk meroket, tapi saya lupa ada itu. Rendah untuk meroket. Oke, yang menyenangkan apa tuh? Oke, kalau yang menyenangkan itu salah satunya aku lagi belajar ya, digital media management. Jadi itu menyenangkannya karena lu tuh sebagai jurnalis harus punya bisnis mindset juga gitu, dan itu makanya kan jadi ada dinamika atau color yang baru gitu selama kita belajar soal jurnalistik. Jadi nggak cuma perkara news doang, ini doang, digital ini doang, tapi kita juga belajar dari segi bisnisnya gitu. Kalau misalnya bisnis seperti ini, media seperti ini tuh sustainable nggak sih ke depannya gitu, dan istilahnya kompetisinya banyak nggak sih dan memungkinkan nggak sih untuk terus berkembang gitu. Jadi menurut aku tuh sesuatu yang menarik dan menyenangkan sih. Investigasi nggak? Investigasi enggak. Karena dalam fokus saya investigasi, saya berkesempatan untuk wawancara Kemendikbud Inspektur Jenderalnya Udah langsung turun lapangan. Buset kamu. Experiential learning dari Iya, digital iya. journalismnya muncul. Jadi nggak cuma teori aja ya, Bu, Wajib. turun ke lapangan. Betul. Itu investigasi susah sih. Susah nggak? Itu masih susah nggak? Challenging. Challenging. Karena susah versi dia itu kan berbeda. Yang soal investigasi itu saya tuh sampai bilang ya Bu, saya kayaknya nggak mau jadi wartawan investigasi. Saya takut mati. Buset, saya dengar gitu kan dosen saya gitu kan. Dia bilang saya dulu menyamar gitu. Jadi binaragawan. Saya melihat dopingnya ini suntik-suntikannya gini-gini. Ya, itu proses kerjanya ya. Bu, sampai dia ditawarin sendiri. Ayo saya suntik ya gitu. Kalau saya di situ saya kabur sih. Jadi saya takut ya. Sekaligus respect kali ya kepada Saya belum siap buat meninggalkan dunia ini. ada berarti kan dia sudah menemukan dong passionnya dia di mana. Yang ini dia tahu prosesnya tapi memang bukan di situ passionnya gitu. Karena kan passion orang beda-beda. Mungkin Iya, passion Mas Krisna misalnya di A, passionnya Chelsea di B, passionnya Bu Vika misalnya jadi dosen, beda-beda tiap orang kan. Oke. Wajar kok. Tapi dari ceritanya dia bukan challenge tapi menyenangkan karena teringat betul gitu Iya, ya kayaknya. menyenangkan karena dapet A. Iya, waktu itu susah, sekarang bisa diceritakan Susah. sambil Nah itu mungkin pesan moral untuk sahabat Omen ya. Jadi yang kita anggap susah, kalau terus-terusan kita anggap susah, kita beneran nggak bisa gitu. Tapi kita harus tetap jalanin dan enjoy ya. Ujung-ujungnya nggak bagus juga ya. Gitu. Pesan moral untuk sahabat Omen ya. Hidup cuma sekali. Iya. Udah saya sulit Iya, sekali. benar. Stres nanti masuk rumah sakit jangan teman-teman. nikmatin ya. Nikmati aja prosesnya. Makan dulu.
dulu. Jangan ditanya dulu pengalaman belajarnya gimana, udah kelamaan. Oh iya. Nanti tersinggung lagi. Oke. Oke. Monggo Petrus. Iya. Jadi kan masih kuliah nih, rencananya mungkin setelah lulus atau mungkin sekarang nih ada nggak memiliki ide buat bisnis yang berdasarkan ilmu dari digital journalism. Nah, gimana nih kalau realisasinya gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk ide mah ada gitu. Sempat pitching juga gitu. Jadi sebenarnya lumayan tertarik buat bikin sebuah media atau enggak sosial media, fokus di sosial media gitu soal kesehatan atau enggak health journalism gitu. Sebenarnya itu berdasarkan keresahan sendiri sih, istilahnya banyak banget orang-orang di sini tuh yang masih termakan hoax, bahkan soal kesehatan aja mereka termakan hoax gitu loh, jadi banyak. Bukan cuman soal sehari-hari doang gitu. Jadi keresahannya dari situ gitu, tapi nggak mau mengambil jalur yang kayak news karena tuh audiens tuh udah terlalu terpapar dengan news ya, itu udah banjir informasi dan aku nggak mau ambil ke situ. Sebenarnya pengen kayak lebih ke santai fun fact gitu sih, maksudnya jadi banget kayak lebih approach yang santai. Kayak misalnya jadi ngomongin soal how the body works gitu kan, buat mengidentifikasi dan istilahnya mengedukasi gitu soal badan sendiri. Sesimpel nih misalnya kasih pertanyaan, kalian tahu nggak kalau misalnya ketika kita vomit gitu, maaf ya, ketika kita muntah gitu, kita kan mengeluarkan air liur yang banyak gitu. Kamu tahu nggak kenapa keluar air liurnya tiba-tiba banyak? TikTok. Kalau friend atau Ini pakai efek yang ya kan? Silakan. Ya maksudnya sesimpel karena waktu kita muntah gitu, perut kita tuh acidicnya tuh tinggi banget, level acid kita tuh tinggi banget. Jadi air liur itu tuh membantu memproteksi gigi kita, biar kita, karena gigi kita kan sensitif banget, biar istilahnya nggak terpapar dengan acidnya itu. Makanya jadi kalau kita muntah kan maksudnya makanan yang dari tubuh, dari perut itu kan keluar. Jadi salah satu gunanya air liur untuk memproteksi gigi kita gitu. Atau ada ya satu lagi deh ya, kenapa kita menguap tuh tandanya apa? Kurang oksigen di otak. Iya itu betul. Jadi ketika kita bosan atau ketika kita capek gitu, kita tuh nggak bernafas sedalam dan seintens itu. Beda kalau kita gini kan nafasnya kayak. Jadi kalau ketika kita istilahnya bosan atau nggak capek, kita menguap biar istilahnya ada oksigen masuk dan karbon dioksidanya keluar. Jadi itu salah satu. Ya beberapa hal seperti itu sih kan yang istilahnya menjadi ketertarikan sendiri. Keren. Hal yang baru mungkin bisa diseriusin. Nanti aku bisa tahu ya. Karena baru tahu nih. Kalau ini kalau untuk kesehatan tuh memang benar-benar Betul. Iya. Juga sih. Dan kalau misalnya sosial sih banyak ya, istilahnya tuh nggak perlu diragukan lagi, vokatif, kreatif, itu udah banyak banget yang culture, sosial dan lain-lain. Tapi kalau kesehatan tuh lumayan jarang gitu. Kalau misalnya kita ketemu pun, halo dokter, itu pun aja kan sebenarnya dia bisnis buat pelamar gitu, bukan yang buat mengedukasi gitu. Iya, betul. Jadi lebih ke sana sih. Keren loh. Nah, menarik. Nah, ini kita perbincangannya udah berapa lama, Mas Novi? Oh iya, Sudah berapa lama? Masih enak nggak? Masih enak. Masalahnya kalau kita terusin nih nggak habis-habis ya, sahabat Omen ya. Oke, nah thank you banget untuk Bu Vika, Terima kasih juga untuk sharing-sharing. Untuk sahabat Omen nih pokoknya jangan ragu ya. Jangan ragu. Kita nggak bosan, jangan ragu untuk masuk prodi Digital Journalism UMN. Kita tunggu di prodi Digital Journalism UMN. Thank you. Sampai jumpa di Universitas. Nah, itu tadi penjelasan dari 3 narasumber kita pada hari ini nih guys. Nah, gimana Kak Revi? Nah, makanya nggak usah ragu lagi. Aku nggak bosen nih dari tadi ngajak kalian untuk jadi mahasiswa program studi di Digital Journalism UMN dengan daftar di pmb.umn.ac.id. Nah, kalau kamu punya pertanyaan atau masih ragu, boleh tanya-tanya kakak-kakak UMN di sini di bit.ly/kontak UMN. Nanti pilih aja tuh salah satu foto-fotonya. Kamu tinggal chat di WhatsApp ya. Kak, aku mau nanya dong tentang prodi Digital Journalism UMN, atau Kak, aku mau tanya tentang jurusan ini dong. Boleh. Semua tanya-tanya ya. Asal jangan tanya tentang jodoh kamu ya. Waduh, jangan. Kita bukan ini ya. Bukan Biru jodoh. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya UMN @Universitas Multimedia Nusantara dan di @pmb.umn, dan jangan lupa kita ada YouTube di Universitas Multimedia Nusantara dan di TikTok @join.umn. biar kamu nggak ketinggalan nih info-informasi dari UMN yang terbaru gitu. Iya, Jadi pantengin terus ya, pantengin. Pantengin terus dan see you at UMN. Bye-bye. Dadah.